Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat siang Waalaikumsalam. para peserta webinar FDR Jokowi. Yang hari ini udah sangat semangat ya untuk ikuti webinar kita pada siang hari ini ya. Tema kita kali ini adalah Pilkada Serentak di Tengah Pandemi dengan subtema Kawal dan Awasi secara ketat protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Perkenalkan, saya Muhammad Nurul, operator webinar kita pada siang hari ini. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah mohon izin untuk memute semua peserta agar yang hanya terdengar hanya dari para narasumber dan mungkin jika ada yang bertanya nanti dari pertanyaan. Yang kedua adalah webinar ini akan direkam dan juga nanti akan di-upload di link channel kita yaitu Jamaah Pengajian Kebangsaan. Untuk selanjutnya juga webinar ini terbagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah sesi penyampaian narasi dan juga opini oleh para narasumber. Yang kedua adalah sesi tanya jawab. Dan untuk yang ketiga adalah sesi closing statement dan juga doa penutup oleh Gus Soleh MZ. Untuk itu tanpa panjang kalam kita langsung saja. Yang pertama adalah pengantar diskusi oleh keynote speaker kita, yaitu Gus Soleh MZ. Kepada Gus Soleh MZ kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabadu. Salam merah putih, salam Pancasila merdeka. Kami memberikan pengantar diskusi ini. Mari kita sesama relawan Jokowi selalu jaga kerukunan, jaga kekompakan, dan juga kita tetap terus kawal Presiden Jokowi sampai 2024. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terlebih-lebih kepada para narasumber kami yang sangat kami banggakan, yaitu senior kami, Bapak R.E. Nainggolan, selaku Ketum N4G Nusantara untuk Jokowi, yang mana Gus ada di dalamnya salah satu sebagai penasehat, dan juga abang kita, senior kita yang tidak asing lagi, Bang Ruhut Sitompul, yang mana mewakili dari DPP Pejuang Bravo 5. Dan juga ada Bang Fauzan Amal, Ketua DPP Bamusi, Baitul Muslimin Indonesia, besutan daripada PDIP. Dan juga ada senior kita ini ya, dari Ambon Manise, abang kita Bang Yanes ya, Joshua Fran, Ketum WLJ, We Love Jokowi atau Wila Lentera Jiwa. Dan juga ada Bang Raya Desmanto Nainggolan MSI, sama-sama Nainggolannya ini ya, dari folder Rumah Nawacita, yang mana saat ini disempatkan karena juga kena musibah, adiknya kemarin tabrakan dan hari ini meninggal, tapi di sela kesibukannya masih tetap ikut memantau dan berpartisipasi di acara ini. Kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Dan juga ada abang kita Bang Gumilar Abdul Latif, SPD ya, Ketum Lembaga Kader Militan Jokowi atau Kamijo. Adapun nanti yang akan memimpin daripada webinar FDR Forum Diskusi Relawan Jokowi ini, yaitu saudara kita Bapak Ronald Mulia Sitorus ya. Teman-teman sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta webinar yang kami cinta sayangi. Pada siang hari ini kita sengaja mengambil tema Pilkada Serentak di Tengah Pandemi. Akan tetapi yang lebih penting adalah pada subtemanya, kawal dan awasi penerapan secara ketat protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Mengapa subtema ini kita masukkan dan kita jadikan kajian kita pada siang menjelang sore ini? Sebab sama-sama kita ketahui bahwa Bapak Presiden kita Pak Jokowi itu menang bukan 80%, tetapi menang hanya 50, sekian persen. Yang mana
sampai detik ini, banyak di antara kelompok-kelompok mereka ini yang belum bisa move on. Satu. Terus kedua, ada kelompok-kelompok yang sangat ngebet sekali. Dan yang ketiga, yaitu kelompok-kelompok konglomerat hitam yang mana dengan kepemimpinan Presiden Jokowi yang lurus, yang istiqomah, yang jujur, yang memberantas korupsi dari hulu ke hilir ini menjadikan para konglomerat-konglomerat hitam ini yang biasa hidup dengan dunia abu-abu menjadi gerah dengan kepemimpinan Presiden Jokowi. Dan yang lebih bahaya lagi adalah kelompok-kelompok penumpang gelap. Siapa mereka itu? Yaitu para kelompok-kelompok radikalis, para kelompok-kelompok khilafah, para kelompok-kelompok jihadis, para kelompok-kelompok yang hendak mengubah NKRI ini dengan negara Tuhan atau negara agama. Sehingga kelompok-kelompok yang disebutkan ini selalu mencari celah bagaimana caranya untuk menjadikan Indonesia ini chaos. Mereka tidak penting siapapun pemimpinnya, yang penting adalah bagaimana mereka bisa mengail di air keruh, goyah tujuan mereka dapat terwujud. Kita sama-sama saat ini dalam keadaan dilema, ya, yang mana program daripada pelaksanaan pilkada ini merupakan program nasional yang harus dijalankan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dulu di Orde Baru, pemerintahan kita adalah pemerintahan sentralistik, ya. Akan tetapi pasca Orde Baru yaitu era reformasi, pemerintahan kita tidak lagi sentralistik, akan tetapi kepala-kepala daerah baik tingkat kota, bupati, ya, sama gubernur itu tidak dipilih oleh pusat, tetapi langsung dipilih oleh rakyat. Dan saat ini lebih dari separuh pemilihan tersebut dilaksanakan, yaitu sebanyak 270 pemilihan atau pilkada langsung, baik itu kota, kabupaten maupun tingkat gubernur. Nah, sementara hari kemarin, ya, pada tema kita minggu yang lalu, yaitu kita menampung pro dan kontra teman-teman kita para relawan, ya, apakah pilkada 9 Desember ini terus dilaksanakan atau ditunda lagi, kan begitu, ya. Ini menjadi pro kontra di media sosial, di setiap pembicaraan teman-teman di berbagai waktu, ya, daripada kelompok-kelompok relawan Jokowi. Baik itu yang pro dan kontra kemarin telah kita kumpulkan, ya, pada hari Minggu yang lalu. Akan tetapi hari Senin kemarin telah ditetapkan, telah diputuskan oleh pemerintahan Presiden Jokowi melalui Komisi 2 DPR RI dan juga KPU dan juga Mendagri serta KPP, ya, pelaksanaan pilkada tanggal 9 Desember tidak ditunda lagi. Nah, kita semua, para relawan Jokowi, yang sampai detik ini masih setia, yang sampai detik ini masih terus, ya, menjaga dan mengawal Presiden Jokowi ini. Kita seperti makan buah simalakama, tidak dimakan bapak mati, kalau dimakan emak mati, ya. Pelaksanaan pilkada ini apabila dilaksanakan yang mana kurva daripada pandemi COVID-19 ini masih terus meningkat dan obatnya belum ditemukan, vaksin masih dalam uji coba, ya. Ini apabila kurva terus meningkat, ya, apabila tidak kita kawal secara ketat tentang protokol kesehatan, baik tingkat pusat, khususnya di daerah-daerah yang sangat abai terhadap protokol kesehatan ini. Di dalam pelaksanaan pilkada nanti, baik itu kampanyenya maupun pencoblosannya, apabila terjadi
peningkatan kurva daripada pandemi COVID-19 ini semakin meninggi, maka kelompok-kelompok tersebut yang Gus tadi sebutkan akan mencari celah, akan mencari jalan untuk memajukan Presiden Jokowi. Maka dari itu kami undang para senior-senior kami, baik Pak R.E. Nainggolan ya, yang Gus banggakan, dan juga Pak Luhut, Bang Yanes, dan teman-teman semuanya ini untuk Gus ajak berbicara bersama. Pilkada ini mau tidak mau telah menjadi hasil keputusan politik 9 Desember harus dilaksanakan. Nah, apabila tidak ada pengawalan yang ketat, maka akan jadi bumerang buat Presiden Jokowi. Melalui webinar ini, maka kita mengetuk daripada hati, pemikiran, serta kinerja kelompok-kelompok yang mana duduk dan ada di istana, di tingkat elit sana, ya, agar benar-benar memperhatikan, memperketat daripada protokol kesehatan. Bila perlu dengan pemikiran-pemikiran para senior yang ada di relawan Jokowi ini, ya, kampanye terbuka tidak ada lagi. Bagaimana caranya? Pilkada, yes, oke, jalan, kesehatan, protokol kesehatan dapat juga dilakukan sehingga meskipun ada pilkada, tidak ada peningkatan daripada kurva pandemi COVID-19. Demikian mungkin kata pengantar yang dapat saya sampaikan. Mari kami mengajak semua para peserta webinar ikuti acara ini sampai terakhir ya, sehingga tidak apapun yang mengaku dirinya relawan Jokowi. Ayo kita satukan suara, ya. Mau tidak mau, ya. 9 Desember telah menjadi keputusan politik, ya. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, bagaimana kita bernegara, berbangsa ini, apa? Kalau mau memimpin, ya siap dipimpin. Saat ini, jangankan Gus, senior Gus, ya harapan Gus jadi wamen atau menteri, Pak Yanes juga ya kan? Ya, belum waktunya memimpin, belum dapat kursi, ya waktunya siap dipimpin ya. Bagaimana kita menjadi warga negara yang baik ya. Apapun yang menjadi keputusan politik, karena negara ini adalah negara trias politika. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif lah yang menentukan arah lajunya bangsa dan negara ini. Tapi Gus yakin, apabila kita kompak, apabila kita husnudzon, apabila kita gotong royong, apabila kita kerjasama, maka berkat dari Tuhan pasti akan diurapi untuk bangsa Indonesia ini. Meskipun pilkada berlangsung ya, akan tetapi kurva pandemi COVID-19 tidak naik. Amin, Allahumma amin. Demikian dari kami ya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam kompak relawan Jokowi. Sampai detik ini kami masih percaya Jokowi. Sampai detik ini kami masih setia bersama Presiden Jokowi. Hidup Jokowi, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Soleh yang telah memberikan pengantar diskusi kita pada siang hari ini dengan semangat yang menggebu-gebu ya. Semoga acara kita tetap semangat dari awal hingga akhir nanti. Untuk selanjutnya akan dipimpin oleh abang kita, yaitu Bang Ronald Mulya Sitorus sebagai moderator. Kepada Bang Ronald Mulya Sitorus, kami persilakan. Halo Bang Ronald. Di-unmute dulu Bang. Siap. Nah, oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya,
Om Swastiastu, salam kebajikan. Salam Indonesia, salam Merah Putih, salam Pancasila, merdeka. Pada hari ini, hari yang sangat membahagiakan bagi kita semua karena kita bisa bertemu dalam satu acara webinar dari Sumatera, Sumatera Utara, Sumatera Barat, bahkan ada juga dari tema kita kali ini adalah Pilkada Serentak di Tengah Pandemi. Dengan subtema, kawal dan awasi penerapan secara ketat protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020. Dalam tema dan subtema kali ini ada dua variabel. Yang pertama adalah pelaksanaan 20, yang kedua adalah masa pandemi COVID. Ada dua hal ini yang harus kita perhatikan dalam diskusi kita kali ini. Dan tentang Pilkada Serentak 2020, itu betul kata Bung Gus Soleh tadi, ada terjadi pro dan kontra. Pilkada ini harus ditunda atau diteruskan. Nah, untuk itulah kita lakukan diskusi ini pada hari ini. Pembicara yang telah hadir, yang sudah bersama kita ada abang kita, Abang R.E. Nainggolan, Ketua Umum N4J, Nusantara for Jokowi. Ya, nanti sebelum Abang R.E. Nainggolan menyampaikan, kita perlu sama-sama pahami bahwa pemilu kada serentak pada tahun 2020 kali ini harus terus dilaksanakan menurut Pak Jokowi. Dan kita sebagai relawan Jokowi tentunya akan mendukung itu. Tapi dengan catatan bagaimana caranya, tekniknya, dan semaksimal mungkin kita bisa lakukan pilkada serentak dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Kira-kira seperti itu pembukaan dari saya untuk berlangsungnya webinar kali ini. Bung Nurul dan Pak Gus Soleh, terima kasih. Mungkin dan selanjutnya bisa diteruskan oleh Pak R.E. Abang R.E. Nainggolan untuk menyampaikan materinya. Kami persilahkan. Terima kasih Bapak Ronald Sitorus, moderator kita yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam. Salam Pancasila. Yang saya banggakan Gus Soleh yang menyampaikan keynote speaker yang sangat luar biasa tadi. Beliau adalah tokoh bangsa yang sangat kita kagumi dan juga menjadi salah seorang penasihat utama dari Nusantara untuk Jokowi. Beliau Pak Ronald Sitorus kalau berdoa rasa-rasanya Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Amin. Demikian Gus Soleh yang kita banggakan dan kita hormati. Karena ketika Gus Soleh meminta kepada saya untuk ikut bersama dalam webinar ini, saya harus dan pasti yang saya hormati Pak Nurul dari panitia, Pak Ru Sitompul yang mungkin masih belum hadir, yang kita kenal dengan Bang Poltak. Bang Poltak. Yang saya hormati Pak Fauzan Amar. Hadir. Adinda saya Raya Desmawanto Nainggolan. Ya, saya turut berduka kita atas telah berpulangnya adinda kita dan semoga segenap keluarga tetap terhibur dan tetap tabah menerima duka cita ini. Bapak Yanes Yosua dan Bapak Gumilar Abdul Latif. Saya melihat sungguh sangat banyak teman-teman kita yang hadir pada saat ini. Ada sahabat saya Medi dari Papua, ada rekan-rekan dari Sumatera Utara dan Nusantara untuk Jokowi, ada Inang Veronika Sitanggang, ada Pak Aposan Sianturi, dan berbagai ibu dan bapak yang saya hormati. Hari ini kita berbicara tentang Pilkada 9 Desember. Pemerintah dan DPR
pasti sudah mempertimbangkan secara matang dan dari berbagai aspek bahwa pilkada itu tetap tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang. Dan itu adalah komitmen dari pemerintah dan DPR, dan kita semuanya harus mensukseskannya dengan sebaik-baiknya. Saya teringat ketika banyak sekali orang yang meminta supaya Indonesia membuat lockdown pada saat awalnya pandemi COVID-19 di Indonesia dari berbagai sudut, tapi pemerintah memiliki pertimbangan yang sangat matang dengan menyerahkan kepada daerah apakah PSBB atau tidak. Saya tidak bisa membayangkan Indonesia bagaimana kalau terjadi lockdown dilakukan oleh pemerintah. Bahkan dengan kondisi yang sekarang saja, ekonomi bisa berjalan dan lain sebagainya, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengisyaratkan bahwa Indonesia memasuki resesi ekonomi karena kuartal 1 dan kuartal 2 dan kuartal 3 ternyata mengalami defisit. Di atas dasar itu maka adalah tekad kita untuk senantiasa memenuhi anjuran pemerintah untuk lebih mengetatkan berbagai pengeluaran dan juga mengefektifkan semua pembiayaan dan hal-hal lain yang disyaratkan kepada kita. Demikian halnya Pilkada 9 Desember 2020 yang akan datang harus kita dukung sepenuhnya karena berbagai pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang. Mudah-mudahan saya tidak salah, ada 270 provinsi, kabupaten, kota yang menggelar pilkada Desember. Dari kurang lebih 540 kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia. Berarti dengan demikian kurang lebih 50% yang melaksanakan pilkada. Bagaimana yang akan terjadi jika pilkada ditunda, maka pasti kurang lebih 50% akan menjadi pelaksana tugas yang tidak memiliki kewenangan yang pasti dan kewenangan sebesar kalau dia menjadi kepala daerah. Pasti akan terjadi berbagai kelambanan, pasti akan terjadi berbagai kerusuhan dan bentuk-bentuk yang lain. Itu hal yang pertama yang kami lihat. Sehingga dengan demikian, sangat benarlah keputusan dari pemerintah dan juga DPR RI Komisi 2, Bawaslu dan KPU bahwa pilkada harus dilaksanakan tanggal 9 Desember. Pada sisi lain dari aspek ekonomi juga kami melihat bagaimana dengan pilkada 9 Desember maka pasti akan terjadi berbagai pergerakan-pergerakan ekonomi kalau itu tetap dilaksanakan. Ada yang memasang spanduk, ada yang mencetak spanduk, ada yang mencetak selebaran, ada yang melakukan berbagai kegiatan-kegiatan di bawah dalam rangka upaya untuk sosialisasi, maka uang akan bergerak di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pengusaha, maka ekonomi akan bisa berjalan walaupun tidak semaksimal ketika sebelum pandemi COVID-19. Pada sisi lain, kita melihat bahwa kalau pilkada yang menjadi alasan, maka kalau kita lihat zona merah, hanya 16,3% Gus Soleh yang zona merah yang melaksanakan pilkada. Dengan demikian ada kurang lebih 83,7% yang zona hijau atau mungkin zona yang lain. Sehingga dengan demikian alasan bahwa akan terjadi pandemi COVID yang besar-besaran itu sesuatu alasan yang saya pikir yang terlalu dibesar-besarkan. Agar dengan demikian maka sangat diharapkan penyelenggaraan yang ketat nanti dalam rangka pilkada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang. Kami menyarankan agar kiranya KPU dapat mengatur jadwal yang selektif terhadap semua para peserta pemilih pada tanggal 9 khususnya yang zona merah. Ada yang diminta untuk datang pada jam 7 sampai dengan jam 9,
Ada yang diminta jam 9 sampai jam 11, demikian seterusnya. Sehingga dengan demikian, tidak secara serentak dan serempak para peserta masyarakat yang akan memilih untuk datang ke kotak suara. Kalau itu dibagi dengan baik, dan kemudian para petugas menjaga benar-benar jarak dengan baik, protokol kesehatan, maka yang dibicarakan orang yang tidak suka dengan 9 Desember, itu akan bisa dihindari. Pada sisi lain, sangat kita harapkan dalam rangka penyelenggaraan itu betul-betul protokol kesehatan harus dilakukan. Yakni pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan, dan kemudian menghindari kerumunan, dalam arti kata benar-benar diatur tempat duduk dengan sebaik-baiknya. Pada sisi lain, kita harapkan KPU juga harus menyediakan semua peralatan itu. Hand sanitizer, tisu, kemudian berbagai bentuk-bentuk yang lain, misalnya air yang mengalir, dan oleh karena ada alat peraga yang dipakai berulang-ulang oleh masyarakat, yakni paku yang akan mencucuk surat suara, berarti dengan demikian ada banyak orang yang akan memakai itu, maka sangat diharapkan agar hand sanitizer tetap dipersiapkan. Ketika telah memegang satu alat peraga yang berulang-ulang, maka KPU harus menyiapkan hand sanitizer. Tapi juga harus ikut dengan termometer dan lain sebagainya. Itu bentuk-bentuk lain yang sangat kita harapkan dalam rangka melakukan protokol kesehatan yang lebih ketat nanti pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang. Kemudian ada juga satu masalah yang saya pikir harus menjadi satu pikiran yang harus kita gulirkan kepada KPU selain dari apa yang kami sampaikan tadi. Ternyata dari pengamatan kita masih banyak masyarakat yang seharusnya berhak memilih ketika Pilpres tidak diberikan surat panggilan. Oleh karenanya harus makin dikaji dan harus makin benar-benar dipantau siapakah masyarakat kita yang masih belum memperoleh kotak suara. Hari Jumat yang lalu kami bertemu dengan kurang lebih 150 kepala keluarga. Ada juga di sini hadir, saya lihat Inang Veronica Borusitanggang. Mereka menyampaikan kepada kami bahwa ketika Pilpres banyak di antara mereka yang tidak memegang surat panggilan, dan saya pikir ini menjadi satu suara buat kita nanti kepada KPU di berbagai tempat. Hal-hal inilah yang menurut kami sangat penting untuk dapat kita suarakan ke masa-masa mendatang, dan kita harus bertekad untuk mensukseskannya sehingga Pilkada 9 Desember 2020 kita punya keyakinan penuh tidak menjadi satu momen yang memperluas pandemi COVID, tapi justru dengan 9 Desember 2020 masyarakat semakin sadar untuk dapat melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang diisyaratkan dengan protokol kesehatan COVID-19. Saya pikir kita yang sangat berbahagia ini, agar dengan demikian harapan kita Pilkada 2020 sukses, vaksin akan segera diedarkan kepada masyarakat pada bulan Desember atau tahun depan, dan masyarakat bisa dapat bergerak dengan lebih baik untuk meningkatkan ekonominya. Terima kasih Pak Ronald Sitorus, moderator kita yang kami sangat banggakan. Siap. Terima kasih. Berjua-jua. Jua-jua Jahobu. Ya, itu tadi penyampaian dari Abang R.E. Nainggolan. Artinya KPU harus membuat jadwal yang selektif dalam pelaksanaan pilkada dan harus mempersiapkan apa-apa saja yang dibutuhkan dalam rangka melakukan protokol kesehatan. Begitu kira-kira Bang ya. Selanjutnya kita akan KPU harus mempersiapkan bukan saja surat suara dan kebutuhan-kebutuhan pilkada, bukan saja perangkat-perangkat untuk pilkada, tapi juga harus mempersiapkan apa-apa saja menjadi kebutuhan protokol kesehatan seperti hand sanitizer, sarana untuk cuci tangan,
bahkan masker mungkin juga diperlukan, dan memperhatikan jaga jarak kepada para pemilih. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan pembicara selanjutnya, Abang Fauzan Amar, Ketua DPP Baitul Muslimin Indonesia. Untuk Abang Fauzan Amar, dipersilahkan. Terima kasih Bang Ronald Sitorus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Merdeka! Merdeka! Bapak Ibu sekalian saya hormati, mohon izin saya untuk menyampaikan materi ini akan saya share screen materinya biar nanti bisa dibaca. Mohon admin untuk Bang Sitorus untuk membuka, saya jadi co-host gitu. Saya punya materi mau saya sampaikan. Halo. Halo, siap. Mungkin Pak Nurul bisa, Bang Nurul bisa kerjasama untuk. Oke, bisa dibaca ya? Siap, ya. Oke, jadi Gus Soleh yang saya hormati, Bang Ronald Sitorus, Bang R.N. Enggolan, Bang Ruhut Sitompul yang belum gabung dengan kita ya, Bang Raya Desmanto Nenggolan, Bang Yones Yosua Frans, dan Pak Gumilar Abdul Latif yang saya hormati, serta Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Saya ingin menyampaikan materi sesuai dengan tugas yang diberikan kepada saya tentang bagaimana pilkada dengan protokol kesehatan pada saat pandemi. Nah, saya ingin menyampaikan materi dengan judul Menyelamatkan Pilkada dari Wabah COVID-19. Beberapa materi tadi sudah disampaikan oleh Bang R.N. Enggolan. Untuk pendahuluan adalah kita lihat bahwa sejak 6 bulan yang lalu ya Indonesia mengalami wabah, belum ada tanda-tanda terkendali ya, karena korban semakin terus bertambah, walaupun yang sembuh juga semakin banyak, grafiknya terus naik dan tak kunjung melandai. Ini adalah data dan fakta. Bapak Ibu bisa lihat, saya kira di dalam berita-berita setiap hari juga ada gitu ya tentang bagaimana perkembangan daripada warga yang terkena COVID-19 ini. Sekarang angkanya per hari sudah di atas 4.000 kan gitu. Yang saya kira ini tentu saja menjadi keperhatian kita bersama. Yang kedua, di sisi lain bahwa pada tahun 2020 ini ada hajatan pilkada yang pelaksanaannya telah mundur. Waktunya dari Juni ke 9 Desember 2020. Jadi kalau dibilang bahwa pemerintah tidak peduli, ya saya kira itu juga tidak tepat karena pemerintah juga pernah mengundurkan waktu pelaksanaan pilkada dari semula Juni ke Desember. Jadi artinya ini juga bagian dari komitmen pemerintah untuk bagaimana menjaga keselamatan dan kesehatan warganya. Nah, sekarang pelaksanaan pilkada menimbulkan pro dan kontra dengan segala basis argumentasi dan konsekuensinya. Nah, ini saya kira yang hari-hari ini terjadi adalah seperti itu. Nah, tadi Bang R.N. Enggolan sudah menyinggung, saya hanya mengulas sedikit saja. Ini ada alasan mereka yang menolak pilkada saat pandemi. Yang pertama adalah bahwa tujuan bernegara adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Ini saya kira di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dicantumkan dengan jelas. Maka menyelamatkan jiwa manusia lebih utama daripada hajatan pilkada. Jadi basis argumentasi mereka juga seperti itu ya, rasional. Yang kedua, hingga sekarang belum terkendali virus corona ini sehingga pelaksanaan pilkada berpeluang menjadi klaster baru. Nah, ini berpeluang menjadi klaster baru penyebaran virus sebab sulit untuk menghindari terjadinya kerumunan pada saat kampanye dan pencoblosan. Nah, ini saya kira titik-titik rawan yang barangkali kita sebagai masyarakat ya, apalagi kita yang misalnya berada atau tinggal di daerah yang akan melaksanakan pilkada, bahwa bagaimana menghindari supaya dugaan pilkada menjadi klaster baru ini harus betul-betul ditepis dengan baik gitu. Sebab sulit untuk menghindari terjadinya kerumunan ya, pada saat kampanye dan pencoblosan. Nah ini saya kira hal yang perlu kita catat bersama supaya bagaimana kampanyenya sekarang dirubah dari dangdutan menjadi TikTok misalnya gitu ya.
dari belusukan fisik menjadi belusukan virtual, misalnya seperti itu. Nah, ini tentu memerlukan satu strategi khusus. Kemudian yang ketiga, anggaran negara sebaiknya dialihkan untuk menanggulangi wabah COVID-19 daripada untuk pilkada. Ini juga singgung akan masuk ke era resesi dan tentu fokus mestinya ke kesehatan. Kemudian yang keempat, banyak kepala daerah yang jabatannya habis pada 2022. Nah, jadi saya kira mungkin nanti kalau ada narasumber yang lain atau para peserta bisa melengkapi. Mestinya berapa orang yang akan habis pada 2022 dan berapa yang akan habis 2021. Jadi kita ada datanya. Sehingga masih lama. Sedangkan yang habis pada Februari 2021 dapat ditunjuk pelaksana tugas atau PLT. Nah, barangkali Bapak sekalian, sebagai pendukung pemerintah, kita perlu membuat narasi kasus pilkada di Makassar, Sulawesi Selatan, ya, yang mana ketika itu adalah calon wali kotanya dikalahkan oleh kota kosong. Apa dampaknya adalah selama 5 tahun ini Makassar dipimpin oleh PLT, pelaksana tugas wali kota. Nah, kalau pelaksana tugas menjadi pejabat, kira-kira apa konsekuensinya? Bagaimana dalam program-programnya? Ini penting saya kira supaya kita ada narasi, ada kontra narasi untuk mereka yang memiliki argumentasi poin yang keempat ini. Sehingga tidak hanya sekedar kita hanya mendukung tapi tidak memiliki basis argumentasi yang rasional. Kemudian di sini ada beberapa penolak, misalnya adalah organisasi terbesar ya NU Muhammadiyah, ya ormas terbesar ya. Kemudian ada Komnas HAM, lembaga pemerintah, ada Perludem, ini adalah satu lembaga yang bergerak dalam bidang pemilu dan demokrasi, ada DIP ya, perorangan ada Yusuf Kala, mantan wakil presiden, ada M Kodari ya, ini pengamat politik dan juga beberapa media mainstream. Jadi ini mereka-mereka yang masuk dalam kategori menolak pilkada saat pandemi, beserta dengan basis argumentasinya. Bapak sekalian saya hormati, yang berikutnya adalah alasan mendukung pilkada saat pandemi. Yang pertama adalah menghargai hak konstitusi warga negara untuk memilih. Nah, jadi ini juga tadi sudah disinggung juga oleh Pak R.N. Nenggolan bahwa itu adalah hak warga negara. Dan kita tidak boleh menghalangi, karena setiap warga negara itu memiliki hak berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, itu adalah warga negara. Kemudian yang kedua adalah ada jadwal demokrasi telah ditetapkan, maka harus ditaati. Nah, ini. Jadi saya tadi sudah singgung bahwa pilkada ini sudah mundur dari Juni ke Desember. Seharusnya kan sudah dilaksanakan, tapi karena pandemi mundur. Nah, tentu ini kan jadwal yang harus kita taati bersama karena ini menyangkut masalah kepemimpinan, ya kan? Kemudian yang berikutnya adalah jadwal pilkada telah mundur, apakah ada jaminan bahwa dengan mundur pilkada maka wabah virus akan terkendali? Nah, kalau kita lihat mundur dari Juni ke Juli, setelah mundur juga belum terkendali. Gunakan untuk mereka yang menolak pilkada. Yang keempat adalah kepastian adanya pemimpin yang definitif memungkinkan untuk mengatasi pandemi COVID secara sistematis. Artinya apa? Kalau pemimpinnya itu definitif, bukan PLT, ya, gitu Bang Ronald, itu saya kira dia akan lebih efektif karena apa? Dia memiliki kewenangan leluasa karena dipilih oleh rakyat, ya, dipilih oleh rakyat yang ada di daerahnya. Nah, pendukung daripada pilkada langsung di samping Bapak Ibu semua tadi yang Pak tergabung dalam relawan ini juga adalah dari pemerintah ya, Kemendagri, KPU, Bawaslu, DKPP ya. Dari partai politik yang ada di DPR RI, ini adalah mereka-mereka yang mendukung daripada pilkada langsung. Bapak Ibu sekalian saya hormati, sekarang kita lihat bagaimana data dan faktanya. Nah, pilkada serentak akan dilaksanakan menjadi pilkada terbesar dalam kepemiluan Indonesia. Ada 105 juta pemilih. Di 270 daerah akan memilih kepala daerah masing-masing secara serentak. Ini menjawab pertanyaan Pak R.N. Nenggolan. Ini datanya Pak Nenggolan.
Jadi pilkada ini akan dilaksanakan di 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Salah satunya kota tempat saya tinggal, yakni kota Tangerang Selatan. Ya, yang terdekat sini adalah kota Depok. Nah, ini yang terdekat. Dan 2 kota ini masuk zona merah. Ya. Kemudian diikuti oleh 25 pasang calon gubernur dan wakil gubernur, 615 calon bupati atau wakil bupati, dan 101 calon kota wakil wali kota. Bayangkan, ini sudah berapa nih? 716 ditambah 25. Ya, ditambah 26. Jadi 51 orang calon kepala daerah di tingkat gubernur, provinsi, ya, wali kota, bupati untuk bertarung di dalam merebut hati rakyat pada saat pilkada. Nah, sekarang bagaimana data dan fakta berikutnya? Ya, jumlah bakal calon pasangan paslon pilkada serentak yang terpapar COVID-19 bertambah menjadi 46 orang. Nah, ini. Bang Ronald, ini juga data. Jumlah itu diketahui dari surat pemeriksaan kesehatan Bapak Paslon yang diterima KPU hingga tanggal 8 bulan 9. Positif ya? Ya, dari 700 tadi itu hanya baru 46 yang terkena. Ya. Berarti belum mencapai 10% ya. Ya. Kalau 10%-nya kan sekitar 76 orang kan gitu. Ya. Nah, kemudian ini data per 8 September ya. Sekarang kan sudah tanggal 26 ya. Mudah-mudahan aja tidak bertambah gitu. Atau mereka sembuh kan gitu. Ada 3 bakal calon pasangan yang meninggal karena COVID ya. Adani, Wali Kota Tanjung Pinang, Sahrul, dan Bupati Morowali Utara, Abtripel Tommy Momor. Nah, pertanyaannya sederhana. Apakah mereka murni meninggal karena COVID atau karena penyakit bawaan lainnya? Nah, ini. Ya. Ini bukan tugas saya, karena saya hanya menyampaikan pembicara Bang Ronald. Jadi kalau Bang Ronald nanya ke saya, waduh, saya bukan dokter nih. Lanjut. Ya. Lanjut. Baik, penyelenggara pemilu 3 orang komisioner KPU RI ini sudah kena. Tapi dari 3 orang itu 1 orang sudah sembuh yang perempuan, 2 orang masih diisolasi. Ya, ini Saudara Arif Budiman, Ketua KPU, dan Saudara Prabowo Tantowi. Ya, ini anggota KPU. Dan 1 orang komisioner Bawaslu RI, ini katanya sudah sembuh ini. Ini kebetulan saya kenal dengan mereka nih. Enggak usah saya sebut namanya lah ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, Bapak sekalian saya hormati, calon kepala daerah yang terinfeksi COVID ini, Bu sekalian, ya tadi datanya, ya ternyata ya tadi Gorontalo ada 10 orang, Jawa Tengah ada 1 orang, Banten ada 1 orang, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu bisa baca lah. Ini data saya kutip dari tempo.co ya. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya adalah data dan fakta pelanggaran. Nah, ini Gus Soleh yang saya kira tadi yang dikhawatirkan oleh Bang Nainggolan. Komisioner Bawaslu, ini teman saya, Saudara Afifuddin, mengatakan terdapat 243 bakal calon paslon. Ya, jadi dari 256 orang paslon, dari 756 orang, itu 243-nya adalah melanggar. Nah, ini. Ya, jadi apa namanya, yang tidak melanggar itu 513, yang melanggar 243 nih Bang Ronald ya. Jadi lebih banyak yang tidak melanggar, lebih banyak yang baik gitu. Ya. Nah, pertanyaannya adalah ini pada saat kemarin, pada saat pendaftaran calon kepala dan wakil kepala daerah. Nah, saya tidak tahu ini setelah peristiwa ini datanya adalah ketika kemarin pengambilan nomor urut, ya, nomor urut calon kepala daerah itu tidak ada lagi kerumunan massa. Ini berarti kan efektif ini. Gitu. Jadi para calon kepala daerah juga takut, waduh, gua udah keluar modal daripada gua batal, mendingan nggak usah bawa massa dah, kan gitu. Oke, berikutnya Bapak Ibu sekalian saya hormati. Nih, ini adalah data dari Satgas COVID ya, peta zonasi. Nah, kita lihat di sini, ini ada masuk daerah zona merah ya.
ada zona kuning, ada zona orange, ada zona hijau. Nah, itu. Ya. Nah, yang risiko tinggi, misalnya nih yang terdekat kita lah, misalnya ini di sini daerah Tangerang Selatan, Depok. Nah, ini masuk daerah risiko tinggi. Kasus. Nah, cuman yang nggak ada kasus kebanyakan di Papua nih, Bang Ronald. Jauh dari kita nih. Wah ya, gitu. Oke, baik. Nah, ini 45 kabupaten kota masuk zona merah. Wah, ini ya. Misalnya Bang Ronald dari Sumatera Utara, Sumut. Semua urusan melalui uang tunai, Sumut ya kan? Gantilah Bang. Katanya Sumut singkatannya itu, Bu. Mohon Bapak Ibu kalau nggak setuju dibantah aja silakan. Ini kan guyonan aja. Supaya Gus Soleh Humor. senyum ya. Sumut, ini ada Mandailing, Natal, Binjai, Gunung Sitoli, Medan, Sibolga. Nah, ini Sumut. Sumbar, nah, jangan sesumbar lah Bang, nggak boleh Bang. Kita harus seyogianya, nggak boleh sesumbar. Kan katanya gitu Pak. Jangan sesumbar. Humor. Seyogianya saja lah kau, jangan sesumbar kan gitu kan. Nah, Sumbar ini ada Padang, Padang Panjang, Agam, Bukit Tinggi, Riau. Ada Kuantan, ya, Singinggi, Polalawan, Siak, dan Dumai. Kemudian Kepulauan Riau ada Tanjung Pinang dan Batam. Banten, nih Tangerang Selatan nih tempat saya Bang. Saya tinggal di Ciputat, Ya. maka disebut Siap. rombongan Ciputat. Nah ini. Depok, ini Jawa Barat, ini tetangga saya. Jadi saya itu kalau ke kanan dikit sudah masuk Depok, kiri saya tinggal di Ciputat, keluar dikit DKI Jakarta, di zona merah nih. Jawa Tengah ini Semarang, Jawa Timur Banyuwangi, Sidoarjo, Pasuruan, Bali, Badung, Bangli, Jemberana, Karangasem, Tabanan, Denpasar. Kemudian provinsi berikutnya adalah Sulawesi Selatan, ini Kota Makassar, ya. Sulawesi Selatan, kemudian ada juga adalah Manado. Tolong jangan diplesetkan Bang. Manado itu menang nama doang. Jangan dong, Manado tuh enak itu makanannya kan. Nah itu, Manado. Kalimantan Selatan, Barito Kuala, Hulu Sungai, Utara, Tanah Laut, Balangan, Hulu Sungai, Tengah, dan Kota Baru. Kalimantan Selatan. Kalimantan Tengah ada Barito Selatan, Barito Timur, Barito dan Palangkaraya. Dan Kalimantan Timur, Kutai Kertanegara, Mahakam Ulu, Balikpapan, Bontang, dan Samarinda. Ini masuk daerah zona merah. Nah sekarang bagaimana kalau zona merah? Nah ini, mungkin kalau zona merah, pengawasannya harus lebih ketat dibanding zona hijau, kan gitu. Nah sekarang bagaimana solusinya? Ini tawaran saya Bang Ronald. Pertama, ya perketat protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dengan menjauhi kerumunan dan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Pertinyi ini bisakah dilaksanakan pada saat ya tingkat kedisiplinan warga rendah lah ini. Nah ini tugasnya Bapak Ibu sebagai relawan. Bisa nggak dilaksanakan? Nah, pada zona merah yang tidak aman untuk pelaksanaan pilkada, maka dapat digunakan dengan TPS keliling door to door ke rumah pemilih. Nah, misalnya di Tangerang Selatan nih, atau Depok. Saya ngajar di kampus saya, ya, di UHAMKA itu, Bang Ronald, itu kalau pemilihan Senat, BEM itu adalah KPU-nya, KPU kampus itu datang ke kelas. Jadi saya lagi ngajar, mereka menyampaikan bahwa ada pemilihan, ini calonnya bla 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 bla, jadi para mahasiswa yang sedang duduk itu memilih calonnya langsung memasukkan, jadi dia tidak datang ke TPS. Ini dipraktekkan ini. Jadi door to door ke kelas, dari kelas ke kelas. Kalau ini berarti dari pintu ke pintu. Nah, kalau memang ini dimungkinkan, tentu ini akan mengurangi kerumunan massa. Nah, wacana ini sedang dikembangkan, tapi perlu payung hukum kuat. Misalnya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu, waduh, P-nya kurang satu nih, mohon maaf. Atau yang kedua adalah PKPU, peraturan Komisi Pemilihan Umum. Pertanyaannya, mungkinkah ini? Ya, nah ini saya kira Gus Soleh bagus sekali kalau seminar ini memberikan rekomendasi. Gitu. Betul.
merekomendasikan bla 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 gitu, dikirimkan ke Pak Jokowi, ke Kemendagri. Gitu. Supaya apa? Supaya seminar ini ada nilainya, nggak cuma sekedar kita bicara, tapi ya habis itu selesai gitu. Begitu Bang Ronald ya, usulan saya. Siap ya. Yang ketiga adalah kampanye virtual, seperti pasangan Gibran Teguh di Surakarta membuat program belusukan virtual. Wah, ini menarik ini. Apakah efektif? Nah, ini pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat lagi rame nih Gibran Teguh di Surakarta ini, ya mereka itu kampanyenya adalah virtual, memasang televisi di gang-gang kampung untuk menyapa warga. Wah, ini juga saya kira bagian dari kreativitas kampanye virtual ini. Atau memakai mobil box yang keliling, kan sebenarnya sudah banyak di Jakarta kan? Mobil box keliling ya, memamerkan produk. Ini juga sebenarnya kreativitas. Tadi saya lewat di Pasar Ciputat, ada KPU Tangerang Selatan, mereka menggunakan ondel-ondel mensosialisasikan kampanye menggunakan truk. Ya. Nah, ini yang namanya bagian dari kreativitas. Yang berikutnya adalah beri sanksi tegas atau sanksi diskualifikasi bagi calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan. Apakah efektif? Berani nggak KPU-nya? Nah, ini. Pak Muhardi, kalau ini diterapkan, mantap ini Pak Muhardi. Mereka yang menolak, ya kan, yang melanggar aturan, diskualifikasi. Kalau mereka dapat suara terbanyak, tidak dilantik. Wah, ini kalau diterapkan, top good marsukut cep Gorbachev ini. Mantap ini. Ya. Ditunda. Terakhir, misalnya Pak Ronald, data Satgas penanganan COVID-19 secara nasional per 12 kabupaten kota yang statusnya zona hijau tidak terdampak. Maka apa? Pilkada dapat berjalan dengan normal seperti di Kabupaten Natuna, Anambas, Belu, Ngada, Kepulauan Aru, Pegunungan Arfak, Asmat, Yahukimo di Papua. Gitu. Jadi boleh sana dangdutan, di sana bisa pakai TikTok Bang, dangdutan Bang boleh karena daerah-daerah hijau. Itu kayak Tegal kemarin, wah gila itu wakil ketua DPRD-nya, ya kan, ya mantu pakai dangdutan, gila. Saya kira jadi tersangka dugaan saya. Saya setuju kalau dia jadi tersangka itu. Pelanggaran sebagai pemimpin yang tidak memberikan contoh kepada rakyat, ya. Nah, saya kira Bang Ronald demikian yang bisa kami sampaikan. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu menemukan orang yang tidak setuju pilkada langsung, jangan diserang pribadinya, itu Bu Rosma. Misalnya Profesor Azumati Azra, itu dia akan menyatakan saya akan golput. Nah, dia tetangga saya, dia orang Ciputat. Jangan diserang pribadinya. Pembantunya Pak Sumadi deketin suruh nyoblos, terus suaranya Pak Sumadi yang profesor sama suara pembantunya sama aja di TPS dihitung satu kan? Gitu. Ya kan kita kan pilkada ini banyak-banyakan suara. Suara Pak R. Nainggolan dengan suaranya pembantunya Pak R. Nainggolan di TPS dihitungnya sama. Wah, ini suara majikannya Pak, beda Pak, nggak bisa. Sama aja. Ini soal banyak suara. Gitu. Jadi karena itu jangan diserang pribadinya. Misalnya nih, NU menolak pilkada langsung, jangan diserang NU-nya, nanti Gus Soleh marah, dia adalah Kiai NU, ya kan, Kiai Khos, ya kan. Nah, kalau saya Kiai Kes kan gitu kan, bedanya di situ Pak. Jangan diserang institusinya, jangan diserang, berikan narasi tandingan. Suaranya profesor dengan suaranya tukang ojek online adalah sama. Kalau profesornya nggak mau, ya kita deketi tukang ojek online aja yang biasa ngantar anaknya. Sama aja suaranya di TPS. Jangan menyerang pribadinya, jadi serang dengan kontra narasi gitu Bang Nainggolan pesan saya, Bang Ronald ya. Jangan serang pribadinya, jangan serang organisasinya. Bapak Ibu yang mendukung beri narasi-narasi yang kontra untuk melawan mereka, jangan serang orangnya. Kalau nyerang orangnya percuma, nanti gaduh terus nanti, nggak asik nanti. Saya kira demikian, Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Abang Fauzan Amar begitu gamblang dan sistematik dalam menjelaskan. Ini sangat menarik. Dalam suatu keterukuran itu terlihat bahwa apa yang menjadi dampak itu tidak
sebanding dengan apa yang ditakutkan. Kira-kira seperti itu ya, Bang Fauzan Amar ya. Ya, dari efektivitas anggaran negara untuk penanganan pandemi itu juga menjadi persoalan. Mundur dari yang seharusnya bulan Juni dilaksanakan, dan ini diundur menjadi 9 Desember, itu sudah satu keterlambatan agenda pemilihan kepala daerah yang harus dilaksanakan sejak bulan Juni lalu. Ada 270 daerah, 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang mengadakan ini. Tentunya akan menjadi satu pekerjaan besar yang harus dilakukan jika itu dilakukan secara serentak. Untuk itu, kita membutuhkan kerja yang sangat maksimal. Dan diharapkan juga ini tadi digambarkan oleh saudara kita Gus Soleh di pembukaan tadi, dikatakan bahwa seperti memakan buah si malakama. Kalau dimakan bapak mati, nggak dimakan emak yang mati. Kira-kira ada satu gambaran ketakutan seperti itu. Ada serba salah. Kalau pilkada dilaksanakan, ada akibatnya yang mengerikan, yaitu penyebaran virus COVID-19 ini. Kalau tidak dilaksanakan, akan menjadi pekerjaan yang berat di kemudian hari, dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Tapi Bung Fauzan Amar ini menggambarkan dengan sistematik dari berbagai keterukuran itu tidak sebanding dengan apa yang ditakutkan. Dan yang kedua, agenda ini memang sudah mundur sejak bulan Juni dan akan dilaksanakan pada 9 Desember nanti. Artinya, memang ini harus dilaksanakan. Kira-kira begitu kalau saya melihat dari apa yang disampaikan oleh Bung Fauzan Amar. Selanjutnya ada saudara kita yang menjadi pembicara, yaitu Abang Raya Desmawanto Nainggolan, founder Rumah Nawacita. Untuk Abang Raya dipersilahkan menyampaikan materinya. Abang Raya. Lagi meninggalkan tempat kayaknya, Bang. Oh, siap. Iya. Oke, kalau begitu kita ke Abang Yanes Frans, Ketua Umum We Love Jokowi. Silakan Pak Pranto. Suaranya noise. Bang Ronald itu ya sinyalnya. Monggo Bang Yanes Yosua kami persilakan. Bang Yanes. Tadi ada. Ada tadi ya, ini ada. Di unmute, Bang. Halo. Ya. Halo. Ya, Pak Yanes. Ya, sudah bisa belum? Sudah, tapi suaranya masih kecil, Bang. Oh, saya sudah teriak-teriak di loudspeaker ini. Oke, coba. Pakai HP ini kali karena ada satu dan lain hal. Oh ya, kedengeran. Saya, Pak. Lanjut, monggo, Bang Yanes. Pak. Sudah kedengaran, Pak? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sangat Bapak Gus Soleh yang sangat saya banggakan dan hormati. Bapak-bapak narasumber yang sangat luar biasa, Pak Nainggolan dan teman-teman. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Relawan bisa berkumpul lagi. Bapak Ibu sekalian, semua sudah jelas melalui paparan dari Bapak dosen tadi dari mana itu? Tangerang Selatan, Bapak Nainggolan, semua sudah jelas. Jadi saya tidak perlu menjelaskan hal yang sudah jelas lagi, tidak usah.
Saya hanya akan memberikan motivasi sedikit sebagai seorang relawan senior. Halo? 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 Halo. Halo, ya? Bisa lanjut, Pak? Bisa. Yang lainnya Lanjut Bang, lanjut. Jelas. Oke. Jadi begini. Keputusan sudah diambil. Memang pemimpin itu bagaimana mengambil keputusan. Dan disebut pemimpin di Indonesia bukan Jokowi saja yang bertanggung jawab dalam hal keputusan politik ini. Duduk. Tetapi sebagai relawan Jokowi, saya salut bahwa kita masih bersemangat untuk bikin webinar seperti ini. Mengapa? Karena kita yakin bahwa jika terjadi sesuatu akibat pelaksanaan pilkada ini, semuanya akan serang Jokowi. Sebenarnya dengan perkataan lain kita mau katakan begini. Jangan khawatir Pak Jokowi, Anda tidak sendiri. Relawanmu siap ada di mana-mana. Di semua daerah yang ada pilkada. Kami akan bantu untuk melakukan controlling. Bahkan monitoring dan evaluasi terhadap semua step-step pelaksanaan itu. Nah, untuk itu, di samping data yang reliable, valid yang sudah kita tahu tadi dari narasumber yang terdahulu, saya hanya mau memberikan sedikit semangat. Yang pertama saya mau katakan begini. One cannot step twice in the same river. One cannot step twice in the same river. Seseorang tidak pernah akan berjalan dua kali di sungai yang sama. Kita harus punya satu pengalaman berani. Dan saya salut dengan Presiden Jokowi. Harus dilakukan. Mau pahit seperti apa, itu keputusan. Kita belum tahu apa yang terjadi. Whatever will be. Tetapi kita siap sebagai relawan Jokowi mengawali itu semua. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Karena banyak orang tidak cinta ini negara. Banyak. Kalau saya mau adopsi apa yang pernah dikatakan oleh Tuan Kennedy dari Amerika bahwa ask not what your country do for you. Ask to your own self what can you do for your country. Bertanyalah. Apa yang kau lakukan buat negaramu, bukan negara lakukan buat kamu. Dan saat ini relawan Jokowi akan melakukan yang terbaik untuk kontrol pilkada ini. Makanya webinar ini saya salut. Tetap, dan tadi ada usul bahwa kalau bisa saya yang antar. Harus sampaikan sampai ke Kemendagri atau kepada stakeholders yang menentukan jalannya pilkada ini. Relawan Jokowi bertugas untuk mengawal, mengontrol. Siapa tahu ada orang-orang yang menyelinap masuk dan dia membuat gaduh dalam arti biarlah berkerumun rame-rame supaya COVID ini bertambah biar Jokowi bahaya. Kan bisa aja terjadi seperti itu. Jadi saya kembali lagi bahwa saya tidak memberikan hal-hal yang detail seperti narasumber yang Bapak Nainggolan dan Bapak dosen dari mana? Tangerang Selatan, Universitas Hamka. Tetapi saya cukup memberikan satu motivasi buat kita semua bahwa tahukah kita bahwa saat ini relawan Jokowi yang masih membela negara adalah relawan Jokowi yang selalu ikut webinar melalui Bapak Gusola yang sangat saya hormati. Tidak pernah putus semangat. Masalah hasilnya nanti bagaimana, jangan kita pikir. Tetapi tujuannya sudah mulia. Yakni bahwa sebagai relawan Jokowi, kita ada terdepan, di belakang, samping, kiri, kanan. Dalam konteks mengawal supaya pilkada ini berjalan dengan baik, sesuai harapan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Dan mudah-mudahan iblis besar coronavirus 19 ini tidak merajalela lagi. Begitu. Jadi teman-teman, saya pikir cukup sekian dari saya, tidak panjang lebar, hanya memberikan motivasi kepada kita sebagai relawan Jokowi. Terima kasih banyak Bapak Moderator, terima kasih banyak peserta webinar sekalian dan narasumber semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, luar biasa pemaparan dari Bung Janes tadi ya. Intinya kita harus sebagai relawan Jokowi tetap dalam dukungan kepada Pak Jokowi dalam melakukan controlling, monitoring, dan evaluasi. Dan memang betul apa yang dikatakan Bung Janes bahwa Gus Soleh dan Amar bahwa ada baiknya jika webinar ini hasilnya akan disampaikan kepada Pak Jokowi dan Menteri Dalam Negeri. Sementara kita break sejenak karena sudah memasuki waktunya sholat asar. Terima kasih. Siap, siap. Terima kasih, moderator. Break dulu ya Pak Nurul ya. Dilanjut Ya, aja Pak. Itu Pak Gumilar udah siap. Oh, lanjut aja. Iya. Lanjut. Oh iya. Siap. Oke, pembicara selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Abang Raya Nainggolan, mungkin sudah ada bersama dengan kita saat ini. Pak Nurul? Belum bergabung lagi. Oke. Iya. Kalau begitu kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Pak Gumilar Abdul Latif SPD, Ketua Umum Lembaga Kader Militan Jokowi atau KAMIJO. Untuk Pak Gumilar Abdul Latif, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasuluhu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang terhormat Bapak Gus Soleh MZ dan rekan-rekan narasumber, singkatnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, para relawan yang tergabung dalam forum diskusi relawan Jokowi yang hadir pada webinar pada sore hari ini. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah sesuai dengan tema kita, pelaksanaan pilkada serentak di tengah pandemi. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sama-sama saya hormati, kemarin malam saya sempat menulis di akun Facebook saya terkait dengan masalah corona ini. Corona bisa membatalkan ibadah haji, apa artinya bisa menutupi sekolah dan terus pertanyaannya, corona tidak bisa menunda pilkada, ada apa dengan corona? Itu yang poin yang saya tulis di akun Facebook milik saya. Ternyata di Facebook milik saya itu dibully rame-rame oleh teman-teman yang selevel dengan kita, artinya relawan Jokowi, ada yang pro dan kontra terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak ini. Lalu kemudian yang perlu dibahas itu adalah pengawalan secara ketat protokoler kesehatan. Itu tidak perlu kita kawal secara ketat karena memang itu tugasnya aparat kepolisian dan KPU sebagai penyelenggara pilkada serentak. Jadi yang kita bahas di sini adalah antara pilkada ini dilaksanakan atau ditunda.
terkait dengan penundaan dari bulan Juni sampai bulan Desember ini, itu ada Perpu. Jadi di situ ada poin terakhir, ketika ada penambahan kasus kasus COVID-19 ini, maka pilkada itu sudah selayaknya akan ditunda lagi. Nah, kemudian teman-teman relawan Jokowi ini ada yang pro dan kontra. Apakah ketika pilkada serentak ini ditunda, lalu kemudian Jokowi disudutkan oleh orang-orang tertentu atau lawan politik tertentu? Saya rasa itu tidak berimplikasi ke arahnya Pak Jokowi, karena ini keselamatan rakyat, keselamatan bangsa yang kita pikirkan. Ketika pelaksanaan pilkada ini tetap dilaksanakan pada bulan Desember, sementara angka COVID-19 ini semakin meningkat, artinya ini ada pemaksaan kehendak dari lembaga-lembaga tertentu untuk melangsungkan pilkada ini secara serentak. Apalah artinya kalau kita menghitung kerugian para calon kepala daerah ini yang angkanya di bawah standar, kira-kira angka dari data Pak dosen tadi 270 sekian daerah yang mengikuti pilkada daerah ini, yang diperhitungkan kerugiannya mengeluarkan pembiayaan belusukan dan lain sebagainya, pembuatan banner dan lain sebagainya, dibandingkan kesehatan masyarakat yang harus kita jaga bersama. Dan ini akan memakan diri pribadi kita juga kalau ini menyebar, sudah tentu akan menyebar, virus ini akan mewabah. Karena apa? Karena yang dipikirkan itu hanya calon kepala daerah yang 270 sekian orang itu, sementara rakyat Indonesia ini ada 200 sekian juta, lebih juta jiwa yang harus kita selamatkan jiwanya. Jadi anggaran negara pun harus difokuskan ke COVID-19. Itu yang saya sampaikan. Lalu yang kedua, masalah negara ini, kita itu dari berbagai macam suku, ras, dan agama. Jadi ketika ada postingan-postingan dari sesama relawan Jokowi itu, ini mohon maaf Gus Saleh sudah melenceng dari pembicaraan kita terkait pilkada, tapi ini adalah tambahan dari saya. Ketika ada postingan ya terkait Erick gagal, jangan sekali-kali kita membuli sesama relawan Jokowi. Apa kata orang? Wah, itu udah pecah itu. Relawan Jokowi udah pada pecah, dibully sikat sana sini. Padahal itu aspirasi dari kita. Ada yang mengatakan bahwa Kamijo ini kader kader militan Jokowi itu sudah dibahasakan lain sama orang-orang yang pro terhadap Erick Thohir ini. Jadi saya harapkan melalui forum diskusi relawan Jokowi ini jangan sampai terulang lagi ada membuli sesama relawan Jokowi. Itu aspirasi kita untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara. Jadi itu yang berkaitan dengan keberadaan kita sesama relawan. Jadi kita jaga kekompakan, jaga kebersamaan, jangan sampai ada mendiskreditkan bahwa FDR atau Kamijo ini sudah dinamakan kadrun lah, inilah itu ya. Itu yang kita hindari. Jangan sampai ada pecah belah seperti ini. Jadi urusan Erick Thohir, urusan pilkada, urusan lain, kebersamaan kita ini yang kita tunjukkan. Jadi seperti ketika pertama kita mendukung Pak Jokowi, jadi militansi benar-benar militan. Jadi itu yang kita harapkan sekarang. Militannya, tunjukannya tetap kita tunjukkan. Jadi sikap kritisi terhadap
pemerintah dan lain sebagainya itu tetap kita semangatkan, kita gelorakan. Jangan karena kita berada di bawah naungan Pak Jokowi lalu kemudian kita membungkam, tidak bisa mengkritisi. Kita jauh-jauh. Jangan sampai ini tertanam di hati rakyat Indonesia bahwa apatis ini akan menghilangkan rasa demokrasi Indonesia yang sudah terbangun untuk saat ini. Jadi Bapak dan Ibu, para relawan Jokowi, saya harapkan jaga kekompakan, jaga persaudaraan, jangan sampai kita lengah. Sikap kritisi terhadap pemerintah itu tetap kita lakukan. Ketika pemerintah itu melenceng dari program atau dari visi dan misinya, kita harus siap mengkritisi. Kalau pemerintah anti kritik, anti demokrasi, berarti itu kita kembali ke zaman Orde Baru. Artinya yang mengelilingi pemerintahan Jokowi sekarang itu adalah sisa-sisa Orde Baru. Ketika Pak Nainggolan melakukan kritik terhadap salah satu menteri, lalu kemudian dianggap ini, oh ternyata ini maunya Pak Nainggolan ini orang kadrun ini. Itu yang salah, itu yang keliru. Padahal kita itu memberi masukan. Ada peribahasa itu yang mengatakan 1000 ujian itu lebih berharga daripada 1 kritikan. Sebaliknya 1000 kritikan lebih berharga daripada 1 pujian. Itu yang kita alami sekarang. Jujur saja saya pribadi dan atas nama lembaga pun sekarang sedang gencar-gencar mengkritisi keberadaan Menteri BUMN. Jadi di situ dibully rame-rame di akun DPP Lembaga Kamijo, di akun pribadi saya Gumilar. Jadi seperti kata Pak dosen UHAMKA tadi, sebetulnya ini semakin dibikin semakin semangat kita, dibuat gaduh sama mereka. Ya, apa yang dibully ya. Jadi kita juga nggak mau menanggapi, biarkan mereka tulis apa, tulis ini, tulis itu. Ya, itu urusan mereka. Terlalu rendah kita kalau kita menanggapi. Jadi intinya pilkada serentak di tengah pandemi ini, saya secara pribadi dan mungkin nanti malam akan saya komunikasikan ke teman-teman DPW di seluruh Indonesia, akan menolak pilkada serentak ini. Karena akan membahayakan warga negara Republik Indonesia yang 200 sekian juta jiwa ini akibat dari pelaksanaan pilkada ini. Contoh kasus di Jakarta aja yang nggak ada pilkada, kasus COVID-nya semakin meningkat. Apalagi ini massa dan berkerumun di TPS. Itu yang kita pikirkan untuk keselamatan warga. Dan itu negara harus menjamin kesehatan warga negara. Ini bukan kritik yang artinya kita benci Pak Jokowi. Ini masukan dan perlu kita sampaikan dalam forum diskusi ini. Jadi seperti Pak dosen UHAMKA tadi mengutarakan isi hatinya kepada Gus Soleh. Jadi hasil daripada diskusi kita ini akan dituangkan dalam suatu tulisan atau surat, dalam bentuk surat. Kita sampaikan ke Mendagri atau DKPP dan KPU dan lain sebagainya. Bisa nggak diusah diulang-ulang katanya? Oke, Pak Gumilar, ini menarik. Intinya ada perbedaan pandangan dalam menyikapi pilkada ini ya Pak Gumilar. Iya. Artinya tadi dari 2 narasumber tadi mendukung untuk tetap dilaksanakan, tapi sekarang dari materi yang disampaikan oleh Pak Gumilar Abdul Latif ini menyampaikan bahwa sebaiknya pilkada ini ditunda. Ya betul. Karena harusnya lebih memperhatikan keselamatan 270 juta rakyat Indonesia daripada daerah.
daripada calon kepala daerah. Itu memang bagi saya pribadi itu logis. Jadi intinya dalam diskusi adalah hal biasa dalam perbedaan pendapat, mana ada tesa dan ada antitesa dan akan menghasilkan sintesa. Ada proses dialektika dalam berpikir. Kira-kira seperti itu. Ini tentunya akan menjadi akan menjadi PR untuk saudara kita Gus Soleh ini yang punya yang memprakarsai acara ini, yang memprakarsai webinar ini sampai kita bisa sama-sama berkumpul dalam satu webinar ini untuk menyikapi pemilu kada serentak 2020. Ya, mungkin bisa dilanjutkan kesimpulannya, Pak Gumilar. Ya, kesimpulannya kita sama-sama menjaga Pak Jokowi. Ini yang menolak ini bukan saja kita secara pribadi dari relawan. Ini ada NU, ada Muhammadiyah, ada ormas lain-lain dan media-media mainstream lainnya. Terus ada pribadi-pribadi para tokoh. Jadi ini secara psikologis itu kayak wakil presiden karena tidak terakomodir usulan penolakan pilkada, ya mungkin dalam hatinya Pak Jokowi kok begitu, nggak mau dengar kata saya, terus ketua NU begitu, ketua Muhammadiyah juga begitu, M. Kodari juga begitu, mungkin seperti itu asumsi saya Pak Nainggolan gitu. Jadi ada baiknya kita memberi masukan kepada Bapak Mendagri dan DKPP dan KPU dan lain-lain sebagainya, terutama kepada Bapak Presiden. Jadi itu harapan saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada webinar kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Abang Raya Nainggolan dan Abang Nurul Sitompul, apa ada informasi sudah bergabung, Bang Nurul? Ya, perlu saya sampaikan untuk Bang Ruhut Sitompul, mohon maaf dikarenakan beliau sedang pergi ke rumah duka dikarenakan ada rekannya yang meninggal dunia. Jika nanti memungkinkan bergabung ke webinar kita pada siang hari ini. Untuk Bang Raya, sepertinya ada keperluan mendadak. Sampai tadi saya hubungi, belum dapat terhubung. Handphonenya hanya bergetar dan tidak dibalas WA-nya, seperti itu. Mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya-jawab, Pak Moderator yang terhormat. Aduh, jangan pakai terhormat. Iya. Baik. Nurul, kita masuk sesi tanya-jawab.